Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, 2, dan 3, muatan SBDP. Untuk menambah kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muatan SBDP kali ini kita akan belajar beberapa topik. Yang pertama, membahas menggambar bangunan di sekitar kita. Ada banyak bangunan yang dapat kita temui. Setiap bangunan memiliki bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda-beda. Setiap bangunan juga memiliki ciri khas yang menarik untuk dijadikan objek gambar. Berikut ini langkah-langkah untuk menggambar bangunan rumah. Yang pertama yaitu membuat garis horizontal atau mendatar. Kemudian tambahkan titik hilang di garis tersebut. Yang ketiga, tambahkan kotak di pojok kiri bawah. Langkah yang keempat, bagilah kotak tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Langkah yang kelima, tambahkan bangun segitiga pada kotak. Langkah yang keenam, tandai 3 sudut tersebut dengan titik seperti pada gambar. Langkah yang ketujuh, tariklah garis dari masing-masing titik menuju titik hilang. Langkah yang kedelapan, tambahkan garis dinding dan atap. Dan yang terakhir, tebalkan garis-garis yang membentuk bangun rumah dan hapuslah garis sketsa. Lalu, berilah hiasan seperti atap, jendela, pintu, dan jalan raya. Maka hasilnya akan seperti pada gambar ke-9. Selanjutnya kita akan belajar mengenai teknik menggambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Untuk membuatnya, kita dapat memproyeksikan suatu benda dalam sudut atau kemiringan tertentu dengan menggunakan titik hilang. Pada titik hilang, seakan-akan objek menjadi tidak tampak lagi pada pandangan mata. Berikut ini contoh perbandingan gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Untuk gambar 2 dimensi ukurannya hanya panjang dan lebar. Akan tetapi, gambar 3 dimensi memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian, gambar 3 dimensi menggunakan satu titik hilang yang dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke satu titik tersebut. Jadi gambar dari kubus yang sebelumnya tadi seperti ini ya, bisa menggunakan titik hilang yang nantinya dihapus. Untuk contoh hasil gambar 3 dimensi, kalian bisa lihat pada buku paket Bu Pena 4B halaman 16 atau seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Untuk menggambar suatu ilustrasi, kita perlu menentukan tema gambar. Misalnya, gambar ilustrasi mengenai kegiatan. Kamu dapat memilih tema sehari-hari seperti tema kerukunan. Setelah kamu menentukan tema tersebut, mulailah untuk membayangkan kegiatan yang akan dilakukan oleh objek yang kamu buat. Mari kita sama-sama perhatikan contoh berikut ini. Setelah menentukan tema dan bentuk kegiatan objek yang akan digambar, kamu perlu menggambar sketsa dari gambar ilustrasi tersebut. Yang pertama, menentukan tema. Tema gambar contohnya kerukunan antar warga. Kegiatannya, 2 orang saling bersalaman saat bertemu di jalan. Sketsa biasanya dapat dibuat menggunakan garis.
Setelah membuat garis, kamu dapat menyempurnakan dengan menambahkan detail pada gambar objek. Perhatikan contoh cara membuat gambar dua orang yang sedang berjabat tangan. Gambar yang sebelah kiri yaitu sketsa garis orang yang sedang bersalaman. Setelah garis-garis tersebut disempurnakan, maka menjadi hasil yang sebelah kanan. Jadi lebih bagus dan lebih menggambarkan kenyataan. Ketika kita sudah melihat karya orang lain, kita bisa memberikan penilaian atau yang biasa disebut dengan apresiasi terhadap gambar pemandangan atau gambar yang lain. Kita dapat memberi apresiasi tentang gambar orang lain sesuai dengan hasil yang ditampilkannya. Misalnya, pada gambar ilustrasi mengenai suatu kegiatan, kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Kita juga dapat memberikan apresiasi terhadap pesan moral yang terdapat dalam gambar tersebut. Apabila gambar tersebut kurang baik, kita dapat memberikan pendapat dan saran agar gambar yang dihasilkan lebih baik lagi dengan penyampaian yang sopan dan santun. Kita perhatikan contoh apresiasi berikut ini atau kalian bisa melihatnya pada buku pupena 4B halaman 41. Kita ambil contoh 1 ya. Pada gambar kita melihat tema gambar sawah dan saluran irigasinya. Contoh apresiasi yang bisa kalian sampaikan, hasil gambarnya bagus. Gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Itu contoh apresiasi atau penilaian terhadap gambar pemandangan karya orang lain. Setelah kita memahami gambar ilustrasi, kita juga bisa belajar mengenai menggambar objek benda. Ilustrasi merupakan gambaran suatu benda atau kondisi lingkungan tertentu. Ilustrasi dapat berupa pemandangan, misalnya pantai. Kamu dapat menambahkan gambar benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti perahu, pohon kelapa, dan juga hewan laut. Mari kita perhatikan cara menggambar ilustrasi bertema pantai berikut ini. Langkah yang pertama yaitu sketsa terlebih dahulu gambar pemandangan pantai. Langkah yang kedua, mulailah menambahkan sketsa badan perahu nelayan. Langkah yang ketiga, tambahkan sketsa tiang dan layar perahu nelayan. Langkah yang keempat, kamu bisa menambahkan beberapa detail gambar sketsa seperti pohon kelapa dan hewan laut. Langkah yang kelima, tebalkan sketsa yang kalian buat dan hapuslah garis-garis sketsa yang tidak terpakai. Dan langkah yang keenam yaitu warnailah gambar yang telah kamu buat dengan alat warna yang kalian pilih, sehingga sketsa yang kalian buat menjadi objek gambar yang bagus. Setelah temanmu membuat gambar objek pemandangan atau objek benda, kalian bisa mengapresiasinya. Apresiasi tidak hanya diberikan pada gambar ilustrasi mengenai kegiatan di lingkungan sekitar. Apresiasi juga dapat diberikan pada gambar yang memiliki objek berupa benda atau pemandangan. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Selain itu, kita dapat memberikan apresiasi mengenai keindahan dan pemilihan warna pada gambar ilustrasi tersebut. Tentunya dengan penyampaian yang baik dan sopan. Sekian video pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya yaitu kalian menggambar 3 dimensi dengan diberi warna tema yang digambar bebas, kemudian gambar tersebut diapresiasi. Untuk tugas kali ini tidak untuk 1 hari ya, jadi tugas seminggu bisa dikerjakan di akhir pekan untuk mengisi liburan. Sekian video pembelajaran kali ini. Banyak salah dari Ustazah, mohon maaf.
Kita tutup. Haya bina natatim dasana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.